Kita berjumpa lagi sahabat Rolesu di kesempatan video kali ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Nusantara, salam NKRI. Kesempatan kali ini sahabat Rolesu saya ingin sedikit menyoroti sebuah isu yang sudah tidak asing lagi menurut saya di telinga kita. Isu tersebut seputar pemaksulan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Kita melihat bahwa ada Pak Faisal Assegaf bersama dengan kawan-kawannya yang mengatasnamakan diri sebagai petisi 100. Ini menarik sekali karena mereka membawa sekitar 4 tuntutan ketika menemui Bapak Mahfud MD. Ya, jadi sahabat Ruang Isu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3. Dia menerima kunjungan sejumlah tokoh yang bergabung dalam petisi 100 seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tuntutan pemaksulan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Wow. Apa dasar tuntutan mereka? Mereka meminta pemaksulan Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka minta supaya pemilu tanpa Bapak Jokowi. Lalu apa respon yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD? Pak Mahfud MD mengatakan bahwa pemaksulan itu bukan hak dari Menko Polhukam. Sahabat Ruang Isu, persoalan yang mereka sampaikan atau bentuk tuntutan mereka dilatar belakangi dengan respon Bapak Presiden Joko Widodo tentang seputar keamanan bangsa ketika di dalam debat ketiga waktu itu. Menurut saya kalau itu sebagai dasarnya sangat fatal, sangat keliru, sama sekali. Nah, jadi kalau kita melihat lebih lanjut, Pak Mahfud MD menjelaskan bahwa proses pemaksulan presiden harus melalui sidang pleno dengan persyaratan 2/3 anggota dewan hadir dan menyetujuinya. Lalu bagaimana dengan sikap masyarakat kita sebagai bagian dari pendukung Bapak Presiden Joko Widodo? Tuntutan yang mereka bawa dan sampaikan itu cerminan dari gugatan kita sebagai masyarakat. Gugatan yang mereka sampaikan itu mengindikasikan keresahan yang kita alami di dalam kehidupan kita menjelang pemilu ini, atau mengindikasikan satu keadaan psikologi yang tidak baik-baik saja. Maksud saya secara jelas mengenai orang yang mereka dukung dapat dipastikan akan kalah di dalam pemilihan ini? Atau apa sebenarnya persoalan yang mendasar di dalam tindakan ini? Selain tuntutan pemaksulan, petisi 100 juga menyampaikan aduan terkait kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Mereka menilai telah terjadi berbagai kecurangan dan berharap Menko Polhukam dapat melakukan penindakan. Menko Polhukam bukan penyelenggara pemilu loh. Kok bisa-bisanya mereka mau mengadu ke sana ya? Kalau kita melihat undang-undang yang dibuat oleh masyarakat sipil dulu,
agar masuk ke dalam undang-undang penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Kan jelas, yang adalah lembaga independen, tetap mandiri. Sebagai lembaga negara, izinnya itu nggak boleh dicampur adukan oleh siapapun atau apapun. Dan itu juga respon yang sama oleh Pak Mahfud MD. Nah, jadi Pak Mahfud MD ini punya desak pemilu itu untuk memantau tapi bukan mengambil tindakan terhadap pelanggaran apapun. Kan jelas ya. Tapi sahabat ruang isu, kalau menyingkirkan Bapak Presiden Joko Widodo di dalam menjelang pemilu 2024 ini hal yang sangat mengerikan sekali. Hal yang sangat kekanak-kanakan sekali. Kalau mau bertarung di dalam keadaan pemilu ini, bertarunglah dengan sehat. Jangan dengan tindakan menyingkirkan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita perlu pastikan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak menegaskan dirinya itu secara jelas dan terang untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Rashid Baswedan, dan bahkan dari ketiga-tiganya itu didukung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan dia menghimbaukan kepada masyarakat pesan yang sering disampaikan oleh beliau atau Bapak Presiden Joko Widodo. Hati-hati untuk pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar tahu masalah rakyat, yang benar-benar mau bekerja. Apakah itu menjadi masalah, menjadi indikasi, menjadi dasar di dalam tindakan pemaksulan yang dilakukan oleh Pak Faisal Assegaf dengan kawan-kawan yang mengatasnamakan diri sebagai petisi 100 atau 1000? Tidak benar sama sekali. Saya sebagai masyarakat mau tegak lurus dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Berasal dari NTT, tegak lurus dengan sikap tahu terima kasih terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Dia adalah Bapak yang sangat mementingkan dan memikirkan keadaan di NTT dengan pembangunannya, bendungan, dan juga pariwisata mulai dari saat ini. Siapapun yang sengaja untuk menjatuhkan Bapak Presiden Joko Widodo, masih ada masyarakat di belakang Bapak Presiden Joko Widodo. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat ruang isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.